Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tony Firdaus dari Kompas Kota News. Kita saat ini telah kedatangan Bapak Suharja. Beliau adalah psikolog dan hipnoterapis dari lembaga psikolog terapan Grahita Indonesia. Terus kita akan mempertanyakan sebuah tentang dunia pendidikan di Kota Serang, Provinsi Banten ini di masa pandemi. Belajar dan mengajar saat ini tidak tatap muka, melainkan lockdown di rumah-rumah. Siswa-siswa ini menggunakan daring. Yang saya pertanyakan Pak Harjan Punten, itu dengan posisi pandemi ini, dari seorang psikolog itu kira-kira dampaknya seperti apa? Baik, terima kasih Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kompas Kota News dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nah, menjawab pertanyaan dari Pak Tony, apa dampak psikologis bagi para siswa dan orang tua berkenaan dengan adanya lockdown atau pembelajaran di rumah atau secara daring. Nah, pertama kita lihat dari aspek psikologis anak dulu. Nah, secara psikologis ini bagaimanapun tidak ada yang siap. Kalau bicara siap nggak siap, tentu nggak ada yang siap. Kenapa? Karena semuanya tidak pernah kita duga sebelumnya. Baik itu dari unsur pemerintah, kemudian dari unsur dinas, kemudian dari para pendidik itu sendiri, termasuk juga para siswa. Nah, karena semuanya serba mendadak, semua serba tiba-tiba, sehingga ketika terjadi seperti ini, nah ini tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis setiap anak maupun juga setiap individu. Nah, dampak psikologis apa bagi anak atau siswa? Dampak psikologisnya yang pertama, karena sebelumnya belum pernah mengalami pendidikan secara online, harus online. Maka di sini dibutuhkan apa? Dibutuhkan selain keterampilan berkaitan dengan IT, tetapi juga dibutuhkan kemampuan istilahnya untuk beradaptasi. Karena ada perbedaan belajar bareng dengan teman-teman di ruang kelas dan belajar sendiri. Belajar di ruang kelas sama belajar di kamar sendiri, secara psikologis beda dampaknya. Nah, kemudian juga pengaruhnya apa? Nah, pengaruhnya kalau ini tidak segera kita sikapi secara baik, bagi siswa bisa menimbulkan menurunan motivasi belajar sampai pada penurunan prestasi belajar itu sendiri. Itu. Kenapa terjadi penurunan motivasi belajar? Karena kalau di sekolah, ada pengaruh dari teman-teman, ada semangat di sana. Kemudian ada pengaruh dari ibu guru. Nah, tapi ketika di rumah, walaupun ini saya berhubungan dengan bu guru saya, tapi di sebelah saya nggak ada teman saya. Teman saya mungkin sebelah saya bisa saja bantal. Itu bisa menjadi suapnya itu bisa mempengaruhi. Kemudian juga berkenaan dengan prestasi. Kenapa bisa mengalami penurunan prestasi? Yang ketika di ruang kelas saja ada peluang untuk bertanya, itu belum tentu anak itu berani bertanya, belum tentu anak itu mau bertanya, padahal dia juga belum terlalu paham benar dengan materi yang dijelaskan oleh bu guru atau pak guru. Nah, sementara berkenaan dengan pendidikan secara online atau melalui media Zoom atau media yang lain,
Nah ini kan tidak setiap anak itu langsung peka. Oh ketika saya nggak tahu, oh langsung nanya. Beda dengan di ruang kelas. Kalau di ruang kelas mungkin saya nggak tanya, nggak paham, saya bisa langsung tunjuk tangan kayak gitu. Ya. Kemudian juga selain keberanian untuk bertanya, kemudian adaptasi untuk belajar di rumah. Yang berikutnya dari sisi fasilitas, koneksi internet. Tidak setiap anak memiliki koneksi internet yang bagus. Ya, mungkin dengan kondisi keadaan handphonenya, kemudian kuota. Belum juga kalau yang ada wifi kadang-kadang dari wifi-nya yang mati. Nah ini kan juga berdampak. Apalagi ada zona yang tidak mengenai tentang sinyal. Ya itu kan berpengaruh. Saya belum paham banget tiba-tiba koneksi internet putus kayak gitu. Nah ini dampak secara psikologis bagi siswa. Nah kemudian kalau dampak bagi para orang tua tentu juga sama. Ini ada tuntutan tersendiri. Mungkin bagi yang tinggal di wilayah perkotaan tidak menjadi masalah karena sudah terbiasa dengan internet. Tetapi untuk yang agak di pinggir, yang secara sinyal kadang kurang bagus, kemudian juga belum terlalu paham banget dengan IT. Nah ini orang tua kadang-kadang juga harus bisa beradaptasi juga di sini. Tapi ini nggak mudah untuk bisa beradaptasi seperti itu. Dia bisa menggunakan handphone, tetapi belum tentu kalau yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang baru ini kayak gitu. Mungkin ini bagian artinya dampak pembelajaran daring ini sepenuhnya kurang begitu menjiwai bagi murid itu sendiri ya. Ya, yang pengaruhnya yang jelas ke siswa itu berpengaruh terhadap motivasi, kemudian berpengaruh terhadap prestasi itu. Bagaimanapun ada perbedaan. Kenapa? Karena secara sistem sampai saat ini belum ada sistem yang baku. Pendidikan daring seperti apa yang bakunya? Sehingga secara kurikulum ini kan juga masih istilahnya trial and error gitu, mencoba-coba kayak gitu. Ya, ini mungkin pertanyaan keduanya ini Pak Dan Punten terkait masalah penggunaan HP sendiri. Banyak sahabat-sahabat Kompas ini mempertanyakan dengan adanya berbagai macam aplikasi yang ada di HP itu. Kadang-kadang saya sendiri artinya seorang orang tua ini, iya. Kadang-kadang setelah belajar daring segala macam itu sisa kuota yang ada itu kadang-kadang dipakai dia pakai begadang sampai larut malam, sehingga ini menjadi sebuah kegelisahan bagi orang tua. Iya. Pandangan Pak Harjan seperti apa ini? Nah, berkaitan dengan penggunaan gadget sendiri, nah ini memang perlu pengawasan secara ketat dan bijak dari para orang tua, karena yang namanya anak itu kalau sudah megang handphone, ya jangankan anak, kita juga sama gitu kan, kadang juga lupa waktu, udah senang. Nah, sehingga kadang-kadang kalau tidak ada kontrol yang jelas, tidak ada aturan yang jelas, ya anak bisa aja los. Mungkin biasanya tidur sampai jam 9, giliran ini bisa sampai jam 10, bahkan jam 11. Ada yang jam 11 baru tidur, nanti sebentar sudah bangun lagi kayak gitu. Maka ini harus ada aturan yang jelas di keluarga tersebut gitu. Berapa lama anak boleh megang itu, kapan harus stop kayak gitu. Terus pertanyaan tadi ke satu, kedua, dan ketiga ini pertanyaannya Pak, artinya dampak psikologis tentang orang atau anak yang belajar di rumah dengan belajar yang di sekolah. Artinya interaksi itu kan kalau di Zoom atau daring itu kan antara anak dengan HP itu. Perbedaannya menyangkut pergaulan di luarnya, pergaulan yang positif seperti apa yang berbandingan dengan yang sekarang gitu ya, pergaulan adanya lockdown atau PPKM ini, sehingga si anak belajar ini beda antara
pergaulan yang yang normal, maksudnya belajar tatap muka dengan sekarang belajar harus di rumah. Itu menurut psikologi seperti apa, Pak? Nah, berkaitan dengan aspek sosial, ini menjadi dilema tersendiri. Kenapa? Karena di satu sisi anak usia baik itu TK atau prasekolah, kemudian SD, SMP, SMA, secara usia mereka itu sedang butuh-butuhnya untuk bisa berinteraksi sosial dengan teman atau kelompok atau orang lain gitu. Dengan kondisi seperti ini ada pembatasan sehingga dia tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik dengan teman-temannya. Nah, ini kadang juga bisa menimbulkan masalah tersendiri. Nah, apa masalah yang muncul? Pernah ada kasus yang kita temukan di awal-awal pandemi dulu. Itu ada salah satu anak usia remaja yang dia merasa bisa dikatakan sangat stres, sangat tertekan gara-gara tidak bisa ketemu pacarnya, kayak gitu. Nah, kemudian juga kalaupun toh tidak berhubungan dengan aspek tersebut, tetapi berhubungan dengan sisi perasaan, yang namanya anak itu juga pingin ketemu teman saya, bisa ketawa-ketawa, hahaha, kayak gitu. Tapi dengan online ya, gitu? Iya, ada batasan seperti ini kan, ini mempengaruhi hanya di kamar. Bisa ketawa-ketawa, tetapi akan berbeda ketika ketemu secara fisik. Itu salah satu dampak ya, Pak? Iya, iya. Artinya, Pak Arjan, pertanyaan yang lebih mendasar ini, artinya dari apa yang diberikan pembelajaran dari guru itu, hasil daripada belajar tatap muka dengan hasil belajar sendiri di rumah gitu. Perbedaannya menurut Pak Arjan seperti apa gitu? Perbedaan antara EQ yang didapat oleh si murid itu sendiri. Ya, perbedaannya terutama untuk hal-hal yang sifatnya praktis. Nah, contoh kalau anak-anak SMK itu kan harus banyak prakteknya. Sementara dengan pendidikan daring seperti ini kan banyak keterbatasan yang dia tidak bisa lakukan. Iya. Ya, dia mungkin baca secara teori di buku bisa gitu, tapi akan berbeda antara baca teori dengan praktek langsung. Ketika praktek langsung dia akan lebih mudah paham. Ya. Tapi kalau hanya penjelasan dari narasi atau baca buku, nah itu kadang ada keterbatasan untuk pemahamannya. Mungkin ada yang cepat paham, tapi ada juga yang walaupun sudah diulang-ulang, saya nggak paham-paham juga. Tapi ketika saya praktek langsung, saya menjadi mengerti, saya paham. Itu perbedaannya, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Pak Arjan. Itulah penjelasan dari seorang psikolog, yaitu Bapak Harjan. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan itu bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk sahabat Kompas Kota News. Mungkin itu saja. Demikian saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.